Kalau masalah itu saya nggak masalah, dibilang nggak bagus, ya biar pelatih aja yang dikritik, biar pelatih aja yang menerima itu. Kalau pemain jangan, karena kita memberikan kesempatan buat mereka ini usia 17. Inilah masa depan sepak bola kita, jangan ganggu mereka, biar mereka belajar, biar mereka menempa, terutama harus mengerti bagaimana sepak bola yang benar, bagaimana bermain bola yang baik. Dan menurut saya, kita pemain tidak terlalu memikirkan lawan yang akan kita hadapi ya. Paling penting kita persiapkan saja tim kita, terus mantapkan lagi persiapan. Kita berada di grup A yang kita anggap semuanya juga kuat. Bukan berarti kita satu grup dengan Ekuador, dengan Panama dan Maroko. Bukan berarti mereka tim lemah, enggak. Semuanya yang lolos di Piala Dunia adalah tim yang terbaik. Kita akan cari video-video mereka, kemudian kita akan analisa semua pertandingan-pertandingan yang mereka lakukan selama ini. Dibantu para legenda, Bima Sakti optimis menangkan Piala Dunia. Kita mungkin harus lebih fokus lagi, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri. Saya bilang kepada teman-teman, ayo kita lebih fokus lagi, jangan bikin kesalahan, udah kita coba lagi. Jangan takut salah, berani pegang bola, dan saya rasa kondisi pemain saat ini mungkin sedih kalah, tapi saya bilang bermain tidak apa-apa. Sepak bola kadang menang, kadang kalah, kita tidak bisa menang terus. Bima Sakti tidak bekerja sendirian di Timnas Indonesia U17. Sebagai pelatih kepala, Bima Sakti dibantu beberapa orang yang bertugas sebagai asisten dan mereka punya nama besar di Indonesia. Timnas Indonesia akan memainkan laga pertama di Piala Dunia U17 2023 pada Jumat 10 November 2023 mendatang. Arhan Kakak dan kolega akan berjumpa Ekuador pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Daftar 21 pemain Timnas Indonesia U17 juga telah beredar. Ada beberapa nama yang diprediksi bakal jadi pemain kunci, seperti Walber Jardim dan Amar Barking. Lalu, ada Arhan Kakak dan Nabil Ashura. Nah, di balik para pemain tersebut, ada tim pelatih yang sudah bekerja ekstra untuk menyiapkan tim. Siapa saja mereka dan bagaimana rekam jejaknya? Tonton video ini sampai selesai. PSSI memilih Bima Sakti untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U17. Sebelumnya, Bima Sakti pernah melatih Timnas Indonesia U16. Sebagian pemain yang dilatih Bima Sakti kini naik kelas ke U17. Sebelum menjadi pelatih, Bima Sakti punya karir panjang sebagai pemain. Dia adalah salah satu gelandang tengah terbaik Timnas Indonesia. Bima Sakti juga seorang kapten yang sangat dihormati. Bima Sakti punya beberapa asisten di Timnas Indonesia U17. Sebagai asisten pelatih, ada nama Indrianto Nugroho, Firmansyah, Ilham Romadona. Indrianto adalah mantan penyerang Timnas Indonesia. Dia punya karir mentereng di PSIS Semarang. Firmansyah ketika aktif sebagai pemain dikenal sebagai bek tengah yang tangguh. Dia punya 23 caps bersama Timnas Indonesia. Ketika melatih Timnas Indonesia U16, Bima Sakti punya Marcus Horizon yang bertugas sebagai pelatih kiper. Namun, Marcus Horizon tidak masuk dalam daftar pelatih kiper Timnas Indonesia U17. Bima Sakti memilih untuk memberikan tugas pelatih kiper pada duo Kurnia Sandi dan Sahari Gultom. Kurnia Sandi pernah bermain untuk Sampdoria pada tahun 1996-1997. Ketika itu, Sampdoria berada di Serie A Italia. Kurnia Sandi adalah kiper Arema Malang saat juara Coppa Indonesia 2005 dan 2006. Sementara Sahari Gultom juga bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Selain barisan asisten tersebut, Bima Sakti juga mendapat dukungan dari Frank Wormuth dan Indra Syafri ketika menjalankan tugas di Timnas Indonesia U18. Status Frank Wormuth adalah sebagai penasehat, sedangkan Indra Syafri adalah direktur teknik PSSI. Mereka mendampingi Bima Sakti ketika Timnas Indonesia berada di Jerman untuk pemusatan latihan atau TC. Program latihan yang kita buat selalu dimonitor oleh Coach Frank dan Coach Indra Syafri. Setelah latihan, kita selalu diberikan feedback tentang jalannya latihan,
Apa kekurangan, apa kendala dalam latihan untuk kita perbaiki di sesi berikutnya. Demikian ucap Bima Sakti. Lebih lengkapnya, ini dia daftar jajaran pelatih Timnas Indonesia U17. Pelatih kepala ditempati oleh Bima Sakti. Kemudian asisten pelatih diisi Indrianto Nugroho, Firmansyah, dan Ilham Ramadona. Lalu untuk pelatih kiper, Kurnia Sandi dan Sahari Gultom ditunjuk oleh PSSI. Pelatih fisik diemban Gilang Ramadan bersama Yogi Nugroho, dan seperti yang dijelaskan, posisi penasehat dimandatkan pada Frank Wormuth. Dari hasil pemantauan sekaligus pemusatan latihan yang dilakukan selama 2 bulan terakhir, sudah didapatkan keputusan final mengenai nama-nama yang akan dibawa ke Piala Dunia U17. Ada 21 pemain, termasuk 3 orang kiper. 21 pemain pilihan ini adalah hasil diskusi antara pelatih Timnas U17 Bima Sakti, konsultan tim pelatih Frank Wormuth, hingga Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Berikut daftar pemain di dalam skuad Timnas Indonesia U17. Di bawah Mister, ada Ikram Al-Ghifar, Andrika Fatir, dan Rifki Tovani. 3 nama tersebut merupakan nama yang sudah tidak asing dalam laga kompetisi pemain muda di lokal Indonesia. Kemudian bek sejajar diisi 7 nama yang beberapa di antaranya punya reputasi mentereng. Sekaligus ada bintang sepak bola dari klub Brazil. Pertama ada Rizдар Nurfiat, Tonci Ramadel, Muhammad Andre, Walber Lescott Jadim, Sultan Zaki, Habil Abdillah, dan sang kapten M. Iqbal Gwijangke. Tentunya, lini belakang Garuda yang dipenuhi pemain bintang cukup untuk memberikan efek gentar kepada lawan. Pada sektor tengah, juga tak kalah mengerikan jika dibandingkan dengan pertahanan timnas. Nama-nama besar seperti Amar Barkik dan Nabil Ashura juga turut mengisi skema yang diracik oleh Bima Sakti. Berikut ini selengkapnya. Ahmad Zidane, Muhammad Hanif, Figo Dennis, Muhammad Gaviatur, J. Dabin, Amar Barkik, M. Rizky Afrizal, M. Nabil Ashura, dan Jehan Pahlevi. Sektor terakhir adalah striker sekaligus ujung tombak serangan Timnas Indonesia. Mereka adalah Arhan Kaka dan M. Aulia Rahman. Arhan Kaka sudah tidak asing lagi di telinga pecinta Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu Arhan menjalani debut perdana di Timnas Senior kalah melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia dipercaya oleh Sintayong untuk menempati posisi penyerang. Kepercayaan Sintayong yang dibayar tuntas oleh Arhan, jala gawang Brunei berhasil dikoyaknya sebanyak 2 kali. Bahkan hal tersebut terjadi saat Indonesia melawat ke Brunei dalam laga tandang pada 18 Oktober lalu.